Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lesna Purnawan. Kali ini saya ingin bertanya kepada Sultan Wonogiri Suparno Parnaraya, Sultannya Wonogiri Suparno Parnaraya, tentang soal buruh atau perantau yang ada di wilayah Jabodetabek maupun di luar Wonogiri. Tentu mereka yang merantau itu disebut sebagai kaum buruh. Saya ingin mendapatkan inspirasi, persepsi dari Pak Suparno dan Pak Marzuki tentang buruh. Baik, kita tanya langsung ke Pak Suparno. Bagaimana Bapak melihat perspektif Bapak tentang kaum buruh ini, Pak? Baik, memang sering saya dengar ya. Ini sudah sejak saya mulai masuk ke Jakarta bahwa seorang buruh, seorang perantau, seorang apa ya namanya ya, itu dianggap sebuah pekerjaan yang kurang menarik begitu ya. Tetapi di balik itu mungkin ada benarnya, tetapi buat kami mengambil keputusan untuk buruh, tentunya saya sebenarnya banyak belajar dari ilmu burung ya. Ketika burung itu di satu tempat mereka nggak dapat makan, mereka harus terbang lagi untuk mencari tempat yang bisa ada makanannya begitu. Nah setelah itu biasanya burung itu pergi pagi pulang sore atau pergi pagi pulang siang. Tapi banyak kan berangkat pagi pulang sore. Itu ilmu yang saya pakai. Sehingga kami konsisten ketika kami sudah merantau dan kami ada hasil, bagaimana kami tetap membantu orang tua kami di sana, membantu saudara-saudara kami di sana. Nah setelah itu ketika memang kami mampu ya bagaimana mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kami dapat itu untuk dibagikan ke masyarakat tempat kami terlahir begitu. Jadi sebetulnya persepsi buruh itu juga jangan dianggap bahwa rendahan atau mungkin kampungan atau mungkin tidak ada harganya. Justru dengan kami buruh seperti ini dan teman-teman juga mungkin ya Pak Dokter juga ya, dengan buruh itu akhirnya bisa membawa banyak perubahan ya, terutama buat daerah kami, buat keluarga kami dan sebagainya. Jadi jangan paksakan ketika kita memang kurang atau kita memang nggak bisa berbuat di satu tempat itu, kita harus hijrah ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan kenabian beliau itu didapatkan di kota Madinah ya Pak Dokter ya. Di Mekah dikembangkan di Madinah, didakwakan di sana. Oke. Jadi di Mekah dikembangkan di Madinah. Oke. Jadi hijrahnya hijrah apa namanya ya? Hijrah pindah mengembangkan nilai-nilai keagamaan Islam untuk lebih menyebar di sana ketika penduduk Mekah enggak mendukung pada waktu itu. Oke. Jadi itu memang ada hijrahnya ya, ada bahasa hijrah itu ya? perintah agama. Perintah agama ya. Baik. Jadi tadi persepsi masalah buruh tadi itu menurut saya adalah kehijrahan kami dari kampung kami yang memang waktu itu kalau untuk mencari pekerjaan ya bukan susah banget ya, tapi untuk bisa lebih lagi agak sulit ya, jadi kami harus hijrah ke kota besar. Nah tapi suatu saat nanti ketika kami sudah berhasil ya kami akan pulang ke sana. Ini salah satu contoh yang saya alami. Nah saya melihat juga di Wonogiri ya banyak pedagang mie, pemborong bangunan, ada kontraktor, ada segala macam. Bayangkan ya, itu luar biasa. Dia mendapatkan kontrak proyek itu luar biasa besar dan hasilnya itu dipulangkan ke sana untuk keluarganya. Iya, terutama yang kerja bangunan, ini dan sebagainya. Bahkan saya lihat banyak orang buruh dari Wonogiri jadi pejabat, luar biasa. Banyak banget itu. Nah, jadi bahasa buruh nggak usah terlalu dianggap bahwa itu rendahan, tapi adalah sesuatu yang wajar-wajar saja dan siapapun bisa melakukan begitu. Begitu kalau dari saya, Pak Lesna. Baik Pak Suparno, ini penjelasannya cukup sangat panjang lebar dan membuka cakrawala kita berpikir bagaimana kita merubah perspektif kita tentang kaum buruh yang dari Wonogiri. Saya ingin bertanya kepada seorang tokoh akademisi, bagaimana Pak Dr. Marzuki melihat cara pandang Bapak melihat kaum buruh dari Wonogiri ini? Jadi buruh itu hijrah karena merantau. Hijrah itu artinya pindah. Dalam Al-Quran itu kata hijrah itu disebut 28 kali.
karena boro itu adalah hijrah dan pindah itu adalah perintah agama, maka kami berhijrah untuk memperbaiki diri, memperbaiki nasib, dan tetap menjaga agama kami. Maka tidak kemudian kita melupakan tempat kelahiran kita. Justru kita di sini menempa diri, menempa ilmu, menempa nasib, dan kesuksesannya kita kabarkan, kemudian kita tularkan kepada saudara-saudara kita yang di daerah. Kemudian dari sini menjadi motivasi untuk mengembangkan daerah masing-masing. Jadi hijrah, boro, merantau itu adalah perintah agama, karena Al-Quran menyebut kata hijrah itu dari berbagai makna itu kurang lebih 28 kali. Itu Pak Lisna. Baik pemirsa, baik para pengikut Lesna Printing, jangan lupa ini hanya obrolan vlog dari Lesna Purnawan. Bertanya kepada seorang tokoh dari Wonogiri, satu perspektifnya tentang kaum Boro, satu tentang sudut pandangnya kaum Boro, bahwa kaum Boro itu adalah satu keniscayaan yang tidak bisa kemudian kita hindari. Sukses selalu buat kaum Boro, dan yang belum pernah Boro jangan lupa berburu atau berhijrah. Satu lagi Mas Desta, saya tambahkan. Jadi contoh kaum Boro yang banyak mendirikan perusahaan di kota-kota besar, nggak hanya di Jakarta ya, di hampir seluruh Indonesia. Mereka mendirikan sebuah perusahaan, taruhlah PT misalkan ya, PT. Ketika sudah berbentuk badan hukum PT, mereka berbisnis. Mereka tuh ada omset. Nah, omsetnya itu aja 10%-nya itu dari omset itu sudah bisa untuk membantu pemerintah, terutama bayar pajak ya, itu untuk membangun Indonesia. Jadi bayangkan ketika orang daerah hijrah ke satu kota di Indonesia, mendirikan perusahaan, atau mungkin dosen bahkan, itu selain selain menyiapkan kekayaan untuk Indonesia sendiri, juga bisa memintarkan putra-putra bangsa, putra-putri bangsa. Jadi ini luar biasa. Boro itu juga membangun Indonesia, membangun negara ini begitu, dari sektor pajak dan sebagainya, membuka lapangan pekerjaan, menciptakan peluang-peluang keilmuan yang di situ bisa dikembangkan oleh putra-putra daerah. Hanya saja memang sekarang ini yang saya lihat justru trennya sekarang sudah mulai, kalau orang-orang yang sukses itu sudah pada mulai membangun daerahnya ya. Ada yang bangun hotel di Wonogiri, ada yang bangun segala macam lah ya. Di daerah Medan itu juga banyak sekali. Jadi saya rasa sudah jangan alergi lagi tentang bahasa Boro, lakukan Boro ketika memang itu dibutuhkan. Nggak usah malu-malu ya, karena saya pikir banyak sudah melakukan dan itu hasilnya luar biasa begitu. Sukses untuk kaum merantau. Baik, sukses selalu untuk kita semuanya, para pelanggan channel Lesna Printing. Nanti berjumpa lagi di vlog Lesna yang lainnya.